Selamat malam. Berikut presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, Wawasan Dunia Kristen. Bersama saya, Riko, dan Jo, dan Mutiara. Dalam video tersebut menyatakan bahwa Tuhan bukanlah gambaran dari Trinitas. Sedangkan kita tahu bahwa sejarah Trinitas tersebut, sebelum Trinitas disebutkan secara literal sebagai doktrin Trinitas dalam Kristen. Para bapak gereja seperti Paus Clemens I, Justinus dari Antioquia, dan Ignatius si Martir sudah menyebutkan dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam setiap tulisan dan perkataan, orang pertama yang diketahui menulis Trinitas secara literal adalah Theophilus dari Antioquia yang menyebutkan Allah firman kebijaksanaan. Beberapa tahun kemudian, Tertullianus pun menyebutkan Trinitas sebagai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk pertama kali. Pemikiran Tertullianus ini membuat para bapak gereja pun ikut menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Tritunggal dan menjadi doktrin utama kekristenan. Meskipun begitu, pada abad keempat muncul seorang yang bernama Arius dengan pemikiran Arianismenya menyebutkan bahwa Yesus memang sudah ada sebelum penciptaan. Tapi Yesus dan Roh Kudus itu bukanlah Allah. Doktrin ini mirip dengan salah satu aliran sesat yang sekarang lagi tumbuh pesat, yaitu Saksi Yehova. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang pemahaman mengenai Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi bukan Allah, sehingga secara tidak langsung menolak kata Elohim atau Allah. Dari segi bahasa, tidak dapat dipungkiri, kata Elohim, Eloah, dan dan El berkaitan dengan akar kata El, dewa yang disembah dalam dunia Semit kuno. Dan El atau bisa El, Ilu atau Ilah, ilah, rumpun yang umum digunakan dewa tertinggi. Umat Israel kuno ternyata memakai istilah yang digunakan oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Apakah hal itu berarti bahwa mereka penganut politeisme? Tentu saja tidak. Umat Israel kuno memahami kata-kata itu secara baru. Yang mereka sembah adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Proses seperti inilah yang masih terus bergulir ketika firman Tuhan mencapai berbagai bangsa dan budaya di seluruh dunia. Beberapa kelompok yang menolak kata Allah memang berpendapat kata itu tidak boleh hadir dalam Alkitab umat Kristiani. Ada yang memberi alasan bahwa Allah adalah nama Tuhan yang disembah umat Muslim. Ada pula yang mengaitkannya dengan dewa-dewi bangsa Arab. Seandainya pendirian ini benar, tentu El, Eloah, dan Elohim pun harus dicoret dari Alkitab Ibrani. Lagi pula, beberapa inskripsi yang ditemukan pada abad ke-6 menunjukkan bahwa kata Allah telah digunakan umat Kristiani Ortodoks sebelum lahirnya Islam. Hingga kini, umat Kristiani di negeri seperti Mesir, Irak, Aljazair, Yordania, dan Libanon tetap memakai Allah dalam Alkitab mereka. Jadi, kata Allah tidak dapat diklaim sebagai milik satu saja. Kebijakan LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan Elohim, Eloah, dan El sama sekali bukan hal baru. Terjemahan Alkitab yang pertama ke dalam bahasa Yunani sekitar abad ke-3 sebelum Masehi merupakan contoh tertua yang kita miliki. Terjemahan yang dikenal dengan nama Septuaginta dikerjakan di Alexandria, Mesir, yang ditujukan bagi umat Yahudi berbangsa Yunani. Dalam Kejadian 1:1 misalnya, Septuaginta menggunakan istilah Theos yang biasanya dipakai untuk dewa-dewa Yunani. Nyatanya, Perjanjian Baru pun memakai kata yang sama, seperti contoh berikut. Terpujilah Allah atau Theos, seperti contoh berikut. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, di 2 Korintus 1:3. Tentu Theos dalam kutipan ini tidak dipahami sebagai sembahan politeis. Selanjutnya, pada materi ketiga akan saya serahkan kepada Mutiara. Nah, pada materi ketiga adalah kesalahan yang menyebutkan pengikut Trinitatis yang dianiaya. Pada konteks ini, pengikut Trinitatis dikatakan di dalam video tersebut dianiaya dan dipersekusi. Sedangkan seperti kita ketahui bahwa tidak ada di dalam sejarah di Alkitab yang menuliskan kita sebagai pengikut Trinitatis, tetapi pengikut Kristus.
Seperti tertulis di kitab 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Umat agama lain selain mengira bahwa Tuhan umat Kristus itu ada 3, padahal ia merupakan sesuatu yang salah karena Tuhan Kristus bukanlah 3, melainkan 1. Prasangka tersebut muncul disebabkan oleh doktrin Trinitatis yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Bahkan orang Kristen sendiri malah sering salah paham dengan Trinitatis, sehingga ada teman-teman kita memilih murtad dan tidak mengakui ketuhanan Yesus dan Roh Kudus lagi. Alkitab jelas mengatakan kalau Tuhan itu esa seperti yang tertulis dalam Markus 12 ayat 29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam perjanjian baru, ayat tentang Trinitatis jauh lebih banyak. Sebutan untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus ditulis berkali-kali. Meskipun begitu, mereka yang anti Kristus justru menganggap bahwa Trinitatis itu tetaplah doktrin yang salah. Ayat-ayat yang menuliskan sifat Tritunggal Allah dalam perjanjian baru antara lain Matius 3 ayat 16-17, yang isinya adalah sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan akan dilanjutkan lagi dengan refleksi diri. Terima kasih. Untuk refleksi diri, saya sangat mengerti bahwa mengenal Allah Tritunggal tidaklah mudah, sehingga akan selalu ada kesalahan dalam memahami firman Allah. Walaupun demikian, saya pribadi berusaha untuk terus memperbaiki diri agar menjadi lebih baik dalam memahami firman-Nya, termasuk mengenal kehendak-Nya. Mengenal Allah merupakan proses yang panjang dan harus saya lalui dengan sabar dan rendah hati. Terkadang saya pribadi tidak benar-benar sabar untuk melalui segala proses akan pengenalan Allah. Setelah menerima pelajaran WDK ini, dari sesi pertama hingga terakhir, saya akan merubah gaya hidup saya dan akan terus belajar kembali tentang mengenai firman Allah, dan semoga Allah menambahkan pengertian sehingga saya benar-benar mengenal Allah sesuai kehendak-Nya. Baik. Oke, siapa lagi? Selanjutnya, refleksi diri menurut saya. Sebagai pengikut Kristus yang memiliki darah muda, sangat riskan dalam memahami konsep Allah. Melalui video tersebut, sudah membuktikan bahwa memang sudah banyak pengajaran salah yang berseliweran di internet, sehingga banyak anak muda yang mudah terpengaruh dengan pemahaman yang menyimpang dari Alkitab. Oleh sebab itu, refleksi saya pribadi adalah sebaiknya kita sebagai generasi muda lebih peka lagi dengan pengajaran yang menyimpang dari Alkitab. Salah satu cara agar kita lebih peka dengan hal itu adalah dengan lebih rajin membaca Alkitab, renungan, dan membangun hubungan dengan komunitas rohani gereja yang terdaftar dalam PGI atau yang disingkat Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, atau kakak rohani atau orang yang dipercayai dalam membimbing memahami Alkitab. Selanjutnya, refleksi diri dari Mutiara. Oke, untuk refleksi diri dari saya itu adalah tiada hasil tanpa kerja keras, tiada hasil yang baik tanpa proses yang berguna. Seperti itulah yang sering kita alami dan dalam kehidupan kita. Orang yang bekerja keras agar dapat menikmati hidup yang baik dalam proses belajar dan mencari tahu tentu tidak mungkin dengan cara yang instan. Perlukah suatu proses agar segala hal yang ingin kita usahakan dapat tercapai dengan baik. Demikian pula dalam hal pengenalan akan Allah. Demikian refleksi diri yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.